diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Kasih tepuk tangan. Dan yang satunya ini ada Sayyid. Nggak tahu ini Sayyid ini apa motivasinya, atau asalkan itu, atau sebenarnya Sayyid ini juga masih berada dalam ruang-ruang kebingungan, mana hitam mana putih, nanti warna hijau dibilang biru. Bisa juga. Langsung saja kepada dua orang ini sudah saya perkenalkan, kita masuk dalam segmen pertama. Dalam Islam, takdir disebut sebagai qadar. Semua sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Tapi apakah itu berarti kita punya pilihan? Silahkan dijawab. TG dulu. Oke, kan ke saya lagi kan ujung-ujungnya. Nanti saya menyampaikan. Oh ya sudah, saya cancel. Ke Badari dulu. Dengan dalil apa? Dalam surat Al-Qamar ayat 49 dijelaskan Allah menciptakan segala sesuatu atas takdirnya. Bagaimana Anda merespon hal ini? Kasih tepuk tangan. Ayo, silahkan. Gimana Yi? Ngelek. Iya. Oke, ngelek. Memang banyak 1000 jalan untuk beralasan. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, sekali lagi, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Jadi semua takdir itu kita pahami dulu. Saya kasih bocoran. Takdir adalah ukuran, gitu ya. Silahkan direspon. Takdir. Oke, sebentar. Yang dimaksud takdir itu kan ukuran, ya. Jadi kita itu kan sebagai manusia kita itu harus yang namanya kita itu mempercayai takdir dan juga kita harus percaya kepada takdir. Jika kita ditakdirkan seperti ini, kita harus wajib kita itu harus meyakini adanya takdir. Ya takdir kita seperti ini gitu loh. Jangan pernah kita itu mengingkari takdir gitu. Nah, contoh, maaf nih ya, saya singgung sedikit. TG mempercayai bahwasannya si panutannya dia itu semua dari takdir kata dia. Tetapi menurut saya itu semua mereka itu membolak-balikan takdir, seakan-akan mereka itu tidak percaya adanya takdir. Itu Yai. Jadi mereka itu nggak punya ukuran, ibaratkan seperti itu. Kan namanya kita harus menginikan takdir, meyakini takdir, kita kan harus menerima apa takdir tersebut gitu loh. Takdir itu kan udah ditetapkan sama Allah gitu lah. Kalau kayak TG ini enggak, orang yang sering membolak-balikan takdir itu malah si TG yang membela, seakan-akan TG ini masih di dalam di dalam sihir takdir gitu loh. Oke. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dulu. Jangan panjang-panjang, nanti malah semakin bingung. Silakan TG langsung direspon TG. Oke, kita jawab. Apa ini takdir? Memang manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yaitu anak kecil pun tahu. Terus tentu untuk segala sesuatu kehidupan manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya takdir. Dalam takdir ini PK lagi tuh Kiai. Enggak ngerti saya. Saya diundang hanya saya terima. Jangan mengambing hitamkan saya kamu ya. Takdir sering dikaitkan dengan konsep qada dan qadar. Ya. Makanya takdir manusia itu dibagi menjadi dua. Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ketika takdir mubrom ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak dapat untuk diubah. Itu takdir mubrom. Contohnya seperti apa? Seperti kelahiran, kematian, dan hari akhir atau hari kiamat. Dan yang kedua ada takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini Allah Subhanahu wa taala ketentuannya dari Allah yang masih bisa diubah melalui ikhtiar orang manusia. Seperti contoh rezeki,
kesehatan, kesuksesan, goalnya. Makanya dalam konteks takdir ada mubrom dan ada mu'alak. Kalau mubrom paten Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak prioritas. Tapi takdir mu'alak hak prerogatif. manusia bisa menentukan takdirnya dengan usaha yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rezeki, seperti kesehatan dan kesuksesan. Itu. Nah, peranan manusia dalam takdir ini apa? Takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tetapi tetap memiliki peran dan dari menentukan takdirnya melalui usaha dan doa. Makanya ada doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Mungkin kita orang bisa kaya seperti ya Rampak, kita bisa berdoa Allah merusuk, Allah ya Allah kita jaluk ya rezeki. Ya, mungkin Panglima Badari yang saat ini sakit minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan. Nah, mungkin Kiai Rampak pada saat ini masih ada masalah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Itu saat dengan takdir. Nah, hikmahnya apa? Ketika kita berbicara takdir, kita punya hikmah. Beriman kepada takdir bisa memberikan ketenangan jiwa, menjauhkan diri dari kesombongan dan keputusasaan. Serta apa? Tenang Badari, TG lagi browsing itu, matanya ke bawah terus. Bukan browsing. Coba tunjukin coba langsung kamera. Tidak ada browsing. Saya tidak ada browsing. Enggak apa, saya hargai. Saya hargai usahamu. Siap, lanjutkan. Kasih tepuk tangan. Saya itu sebenarnya tidak ada browsing. Lanjut. Ada browsing. Oke, lanjut. Menurut saya dan menurut pembelajaran saya. Dan saya ini salah. Ngapain di bawah? Oh, enggak salah kok. Bener. Dan kamu saat ini juga ditakdirkan. Kamu ketahuan sedang membaca Google. Apa aja? Oke, siap. Panglima Badari ada respon yang mau disampaikan? Ada. Nervous, Pak. Ada. Saya mau menanggapi sedikit. Tapi saya mantau. Gini, Ge. Ya, siap. Kamu Ya. gini, Ge. Kamu tahu, Ge. Kamu tahu ya? Ini Kang Raden. Pak. Iya. Mantau saya. Iya, siap. Oke, percaya. Kang Siap. TG tahu ya? Bentar. Kang TG tahu kan tadi itu apa yang dimaksud dengan konsep takdir tadi sudah dijelaskan. Tetapi begini Kang TG, kenapa kok banyak orang yang tidak menerima takdir tersebut gitu? Padahal itu tadi ya benar kata sampean, Allah itu menetapkan takdirnya kepada kita gitu loh. Kita harus menerima apa itu takdir yang Allah kasih kepada kita. Lah kok kenapa ya mereka itu tidak mau menerima takdirnya gitu loh. Bahwasanya mereka itu yang memang bukan apa ya dalam arti kata itu keturunan nabi gitu. Coba monggo ditanggapi. Kenapa kok mereka itu tidak mau menerima takdirnya gitu loh. Padahal soal kelahiran itu adalah takdir yang pasti tidak bisa dirubah, ya kan? Nah, itu berarti namanya nasib gitu loh. Bahasa sederhananya nasib. Ya, iya ntar dulu ya, fokus ya ke TGY. Kenapa kok Oke, mereka siap. itu tidak mau menerima silakan takdir? Gitu loh. Berarti begini, berarti kalau kamu ngomong kayak gitu, ya kalau kamu bernarasi seperti itu, kamu berargumentasi seperti itu, berarti sama saja kamu itu hanya teori saja, tidak ada prakteknya di situ. Lah kamu lihat sekarang, kamu lihat ke belakang. Orang-orang ya itu apa namanya maaf nih ya saya sebut ya Mbak Alawi itu menurut saya dia itu tidak mau menerima takdirnya gitu. Karena apa? Mereka itu lagi selama ini membolak-balikan takdir. Gitu. Lah kok kenapa mereka itu tidak mau menerima takdir? Coba dijawab, monggo. Alasannya dan kenapa? Emang sampean dari segi mana menuduh para sadah Pak Alawi tidak menerima takdir? Padahal sampai sendiri bukan Pak Alawi.
Yang kedua, apakah mungkin lahir dalam rahim seseorang itu bisa memilih? Dia lahir dalam keadaan sayyid, sebagai Y, sebagai syarif. Itu. Apakah sampean bisa tolak ukur sampean mengatakan takdir itu kayak apa? Apakah cuma sebatas narasi? Sekarang begini. Kamu tahu nggak kapan gelar Sayyid Habib terus Syarif itu ditetapkan pada tanggal berapa, pada tahun berapa? Oke. Zamannya keturunannya Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, lanjut Imam Ali Zainal Abidin sudah pakai nama imam. Imam Ja'far Shadiq masih pakai gelar imam. Imam Ali Zainal Abidin masih pakai gelar imam. Sayyid zamannya Sayyid Abdullah bin Al-Haddad pakai Sayyid. Sayyid Abu Bakar Asy-Syattaq pakai Sayyid. Gelar Habib ditunjukkan kepada Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu. Terus? Kalau sampai dan sekarang begini. Saya tanya kembali kepada berarti kan sudah jelas poinnya saja. Sampai bertanya, apakah sampai punya dasar yang kuat? Ntar dulu Poinnya aja dulu Berarti begini. Berarti saya sampaikan itu poin dan daging. Sampai tidak bisa menerima kenapa? Kapasitas sampean tidak memahami. Bukannya tidak memahami, saya memahami kata-kata poin. Nah kok malah merambat kepada sadah ba'alawi. Gini loh Gi. Kenapa sampai kok larinya kepada ba'alawi? Ada apa sama dengan ba'alawi? Kalau berusaha tidak menjawab kenapa? Saya mengukui kalam-kalam salafun sholihun. Pertanyaan sampan itu bukan pertanyaan sebetulnya. Enggak, saya tanya sama kamu begini Gi. Berarti sampai kan tak tanya apa yang dimaksud dengan ahlul bait, apa yang dimaksud dengan hafadhah, tidak bisa jawab. Kata saya nggak bisa jawab. Apalagi pertanyaanmu itu narasi-narasi yang sukaan kepada para habaib. Pertanyaanmu itu pertanyaanmu sebentar ini biar nggak salah paham ya, biar nggak salah paham. Merujunya kepada habaib lagi, kepada Ba'alawi lagi. Emang gini loh diskusi yang itu yang jelas. Tadi bahas takdir, ini bahas nasab lagi. Karena itu mengakui ketakdirannya. Emang begini mohon maaf ya. Kenapa selalu kembalinya ke Ba'alawi? Karena Ba'alawi ini sudah merambah kemana-mana. Semua bentuk kepalsuan itu sudah dilakukan semua gitu. Jadi mau berbicara takdir Ba'alawi, berbicara ketimpangan sosial Ba'alawi, berbicara penyesatan Ba'alawi, berbicara takdir pun itu kembalinya ke Ba'alawi gitu loh itu sebagai contoh begitu. Enggak, maksud saya begini ya, biar diskusinya bisa harmonis lagi. Ini ada dua arus besar pemikiran Bapak. Dua ini siapa Kiai? Loh, sebentar, kamu jangan dipotong. Jangan dipotong dulu biarin dulu. Jangan dipotong dulu. Satu, ini keduanya termaktub di dalam Al-Quran. Yang satu, Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya. Dalam hal ini diartikan sebagai ukuran atau takaran. Contoh, manusia itu ditakdirkan tidak bisa terbang. Jadi kalau ada leluhur mereka yang bisa terbang, itu bohong. Kecuali naik pesawat. Nah, sedikit saya mau menambahi. Begini, Allah itu menciptakan manusia itu tidak akan manusia tersebut itu bisa menurunkan rantai emas dari langit. Gitu. Iya. Kalau itu bisa, itu bohong. Dan arus pemikiran yang kedua adalah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Ya. Hatta yukhayyiru ma bi anfu. Nah, begitu. Inilah. Jadi kita hidup itu dari takdir menuju takdir, gitu loh. Paham nggak? Iya, betul. Nah, kan begitu. Manusia adalah, ini kalau Mu'tazilah,
manusia adalah pencipta amalnya sendiri. Itulah keyakinan pokok Mu'tazilah, aliran rasional Islam klasik, saudara. Seperti TG berarti pengikut Mu'tazilah. Kenapa? Dia tidak mau menerima nasibnya, gitu loh. Makanya terus berupaya, seakan-akan mereka akan menentukan mereka dari keturunan siapa. Itu namanya Mu'tazilah, Pak. Itu gitu. Seakan-akan mereka bisa memilih lahir dari keturunan siapa. Itu mengingkari perut ibu-ibunya yang bukan dari keturunan yang dimaksud. Namanya Mu'tazilah. Pertanyaannya begini mereka, bagaimana bisa Tuhan yang Maha Adil menciptakan kejahatan lalu menyiksa manusia karena itu semua? Tidak, Allah hanya menetapkan hukum, tapi manusialah yang memilih jalannya sendiri, saudara. Allah hanya menciptakan jalan. Sedangkan kamu mau lewat yang mana silahkan. Mau lewat jalan kepalsuan, jalan buntu, silahkan. Kan begitu. Tapi kan Tuhan tapi kan Allah kan tidak akan lah mau jalan kita itu terus ditaruh ke jurang, kan nggak mau gitu loh. Lah makanya kayak Kang TG itu kan dikasih pikiran dan juga dikasih kecerdasan sama Allah, itu kan seharusnya Kang TG itu menyukuri gitu loh. Jangan malah tidak mensyukuri. Kang TG sama Allah itu disuruh mikir, dikasih otak itu suruh mikir gitu loh. Cerna apa yang benar, yang salah yang nggak usah dicerna, kan gitu. Kalau Kang TG udah tahu palsu masih dibela, berarti apa? Kang TG ini sama saja tidak mensyukuri nikmat yang sudah dikasih sama Allah, kan gitu. Oke, saya tanya Panglima sama Kiram, Pak. Coba jelaskan ketika saya mengutip salah satu ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Coba sampai jelaskan ketika ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kenapa pakai inna khalaqna? Bukan pakai khalaqo, bukan pakai. Enggak, Mas TG. Mas TG, kamu itu jurang aja kamu masih kamu terjun. Kamu ini sekarang ini lagi nyemplung ke jurang. Itu korelasinya apa kok jadi melompat ke situ? Nah, kalau kita berbicara takdir, sudah ngomongin takdir saja. Takdir aja gitu loh. Gak usah pakai mau menakwil sendiri ente. Itu namanya takwil. Kamu akan bilang berarti Allah tidak sendirian dong, kan gitu. Apa-apaan lu? Bagi mereka yang tersinggung ya, bagi mereka takdir adalah ruang kosong yang harus diisi dengan kehendaknya, akal dan amalnya sendiri. Jadi manusia bisa menentukan takdirnya sendiri. Itulah TG. Ya, berarti memang begini Kiram, Pak ya. Berarti si Mas TG ini ditakdirkan untuk membela kepalsuan. Makanya saya jadi tahu kalau TG ini Mu'tazilah, Pak. Iya. Makanya saya tanya. Malih tahu. Gitu loh. Allahu Akbar. Ayo yang lain.
Kok macet Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Yes. Ya namanya itu ya pasti ya kalau misalnya butuh dia masa ini dari waktu lalu ya bodoh besoknya tes nggak mau main lagi deh mahal sih waktu di kelas ya tapi lu setia banget anjing. kagok anjing Tempat saya udah beres sih, tempat saya udah beres. mau bego mau Gua setia kayak gini dah. Wah. Lah iya, kayak TG lagi udah tahu kan lagi ada orang azan. Lah kok TG bilang kok macet nih. Saudara. Oke, kita lanjutkan. Jadi Ya, iya. ini Sudah tahu makanya lagi ada TG pun azan, sering TG bilang bilang. sebentar Ji. TG itu sering bilang bahwa jika saya berdosa itu murni kesalahan saya. Allah tidak ikut andil dalam perbuatan maksiat saya. Karena itulah TG dalam hal ini sebagai Mu'tazilah, keadilan Allah tidak boleh dikorbankan demi dogma. Nah, iya. Ji kan di sana kan lagi azan. TG bilang begini, Ji kok macet Ji? Ya, Oke, kita masuk kepada segmen ketiga. Tarik nafas dulu, Badari tarik nafas, tidak boleh mengejek gitu, jangan. Argumen harus dilawan dengan argumen, jangan dilawan dengan ejekan, nggak boleh. TG, tarik nafas dulu, bismillahirrahmanirrahim. Biar lega, hitungan ke 10 baru berbicara. Nah, merokok dulu, istighfar gitu, ya. Sekarang kita berbicara kepada ahlu sunnah antara ikhtiar dan apa? Antara ikhtiar dan apa? Aku akui sendiri. Kiranya kok ada yang percaya, saudara? Silahkan direspon. Kalau saya salah, murni dari saya. Kalau ada baiknya, itu dari Allah. Silakan. Disinilah kita uji untuk beriman dan berakal. Beriman saja tidak cukup kalau tidak berakal. Bahwa kita tetap bertanggung jawab walaupun Allah punya kehendak yang meliputi segalanya. Kehendak Allah itu meliputi segalanya. Sepakat? Bakat. Kalau semua dari manusia, terus di mana kuasa Allah? Kalau semua dari Allah, terus di mana peran manusia? Silahkan direspon, biar nggak ngantuk, saudara. Kang Singo Edan lanjut. Ini ada yang typing ngeri. TG umurnya 2 hari kata. Ini nyepinya gimana? TG umurmu tinggal 2 hari. Nah ya Yi, di sini pada typing TG ngambek. Besok tutup komal selama 1 tahun. Nih. Oke, nggak bisa merespon, saya lanjutkan ya.
Jadi GTG, biar kita ini paham G. Di dalam falsafah Jawa, dalam tasawuf Jawa, kita diajarkan tentang laku dan sangkan paraning dumadi. Apa pemahamanmu tentang itu? Di tanah Jawa, takdir dikenal lewat pepatah. Petikan, siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia akan memetik hasilnya. Itu Ge. Paham nggak dengan pepatah itu? Falsafah Jawa tidak berbicara soal lauhul mahfud, tapi tentang keseimbangan, tentang kesadaran, dan tentang tanggung jawab. Jadi TG ini mengikuti durian nabi palsu itu sadar nggak dia? Gitu loh. Dia seimbang tidak? Leluhurnya Jawa yang diagung-agungkan leluhur Ba'alawi. Dan TG mau nggak bertanggung jawab atas pilihannya? Kamu mau nggak TG bertanggung jawab atas pilihannya gitu? Ya. Sekarang begini Bapak TG, kita datang dari asal itu namanya sangkan. Menuju tujuan itu namanya paran. Tapi jalan di antaranya inilah kita yang harus melangkah. Sangkan paraning dumadi, kita berasal dari langit dan akan kembali ke langit. Jangan kamu balik dulu bawa kambing. Nanti kamu kembali ke langit itu. Silakan direspon. Udah Ji, kasihan. Itu Ya udah, giliran waktunya Mas TG untuk berbicara. Silahkan. Itu nanti di framing sama mungkin itu TG tawaduk katanya gitu. Padahal sedang bingung mau ngomong apa. Dia pengalamanmu. Selama ini kamu jadi mukhibin, kamu malah enak atau kamu bangkrut gitu, coba. Konteksnya apa toh kok kesana lagi? Jadi teman-teman ya, dirampak gitu. Dimaksud dirampak tapi tanpa berarti memang suatu Jawa yang penuh dengan dimana kita jangan lupa asal usul kita tentang paraning dumadi. Asal usul kita selaku orang Jawa, selaku orang Muslim, selaku anaknya bapak, selaku anaknya ibu. Memang konteks sangkan paraning dumadi ini perlu kita pertahankan. Terus ngapain NTB? Apa kamu asalmu dari sana? Asalmu dari Yaman. Jas merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Justru kamu itu yang merusak sejarah. Lanjutkan. Oke, nampaknya masuk dalam jebakan Batman dia. Kenapa saya di jalur barisan Saddah Ba'alawi dan Kiai Rampak dan sebagainya pun agak berseberangan dengan pendapat kita ini, hal tidak jadi masalah. Memang ketika Allah menakdirkan sesuatu itu untuk dia baik, tapi yang jelas di sini kita tidak bisa membatasi takdir seseorang, di mana orang itu berhak memilih takdirnya, berhak memilih jalan menuju rumahnya sendiri. Tapi yang penting yang jelas ketika isu nasab ini dikaitkan dengan kebudayaan, dengan tradisi, menurut saya suatu hal yang jauh
Karena apa? Pak Alawi sendiri tidak punya catatan jelek merubah ideologi, merubah tatanan-tatanan yang sudah dibangun para leluhur kita. Makanya kita orang alhamdulillah bersyukur ketika di sini banyak aulia wali songo yang ada di saat ini. Wali itu meninggalkan wilayah. Wali itu meninggalkan wilayah di mana antara suku dengan Sumatera Itu sebentar, itu maksudmu wali kota? Wali kota apa wali murid? Lanjutkan. Koinmu saya tenan ge apa wis ora eneng maneh mukibin ya? Saya ndak cari koin. Oh. Duh, beneran. G, di tempatmu yang nonton berapa, G? 49. Tempatmu berapa, Badari? 58. Kasih tepuk tangan. Yang lain, monggo yang lain. Jadi ini nampaknya udah siang, kita waktunya sholat zuhur ya. Sekarang segmen penutup antara takdir dan laku. Nanti saya minta closing statementnya satu-satu. Silahkan TG dulu closing statement antara takdir dan laku, antara takdir dan amal kita, antara takdir dan ikhtiar. Silahkan Bang TG. Closing statement saya, ya. Ikuti alur, jangan sampai terbawa arus. Ikuti laku, tapi jangan lupa tentang perilaku. Jadikan perbedaan ini sebagai ibrah, pembelajaran untuk kita semuanya. Yang namanya perbedaan tidaklah datang karena apa? Karena suatu perbedaan muncul nanti akan kesamaan. Mungkin saya dengan Kiai Rampak berbeda pendapat sudut pandang secara keilmuan, tapi tidak mengurangi rasa saya untuk menghormati sesama orang muslim. Akhul muslim, kita menghormati sesama. Hatta itu kiai, hatta itu habaib, hatta itu ustadz, hatta itu ulama. Yang penting ketika di situ semuanya lillahi kalimatillah, insya Allah semuanya berkepentingan, yaitu berkepentingan untuk memajukan adilul Islam dan menjaga kerukunan agama, kerukunan umat beragama, kerukunan secara anak bangsa semuanya. Yang penting satu, jaga kerukunan. Pesan saya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke. Tapi kenapa G? Waktu Islam dirusak kamu kok ikut-ikut? Oke, langsung ke Badari. Silakan Pangeran Badari. Moderator yang gak moderat kayak gini. Oke, ya. Dan gitu dong. Kata kamu harus menghormati G. Ya. Orang tua loh di sebelah kita ini. Gini teman-teman ya. Masih muda ini, Pak. Jiwa itu nggak bisa tua, tenang. Ya. Gini teman-teman, kita itu memang harus menerima apa yang kita salah. Kita sampai itu membolak-balikan takdir. Tapi kita begini ya, kita nurut sama Allah gitu. Dan juga teman-teman kita utamakan dulu akhlak pada perilaku. Jika itu apa namanya mencerminkan akhlak benar-benar itu baik, maka kita akan menghormati kalian. Tapi kalau akhlak kalian itu tidak mencerminkan baik, di situ kita sorry, kita nggak akan yang namanya menghargai kalian. Nah, makanya teman-teman, kita utamakan dulu adab daripada ilmu, ya. Setinggi-tinggi ilmu, setinggi ilmunya iblis lebih tinggi, gitu loh. Jadi kita jangan ilmu kita. Kalau kita belum punya adab, kita utamakan dulu adab. Makanya untuk Kang TG, mudah-mudahan TG menerima takdir apa yang sudah Allah ke Mas TG, ya. Jadi Kang TG itu membolak
Sekian Pak, terima kasih. Wes. Oke. Nggak kurang. Enggak udah. Oke, sekarang pertanyaan saya. Pesan satu untuk Kang TG. Kang TG harus terus semangat ya. Walaupun ini membedakan. Oke, lalu di mana posisi kita sebagai manusia? Di persimpangan antara kuasa Allah dan kehendak manusia? Apakah kita ini wayang atau dalang bagi hidup kita sendiri? Islam menjawab, Kiai Rampak menjawab, kita bukan dalang penuh, tapi juga bukan boneka yang kosong tanpa ruh. Kita diberi akal, hati, dan petunjuk, maka tugas kita melangkah dengan sadar, bertawakal dengan ikhlas, jauhi kedustaan, jauhi kepalsuan, hindari kesesatan. Nah, ini Oke, sebentar. Ya monggo. Ini Jadi, sedikit nih. Saya ada pesan nih untuk teman-temanku semua, ya ini terutama untuk TG. Jadi begini, teman-teman, kita ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala itu kita sama makan nasi, ya. Jadi kita itu tidak boleh lah kita itu memuliakan manusia kecuali kita memuliakan kedua orang tua kita, ya. Jangan pernah melihat seseorang itu dari nasabnya, ya, tapi lihat seseorang itu dari akhlaknya. Kamu bisa tertipu dengan nasab bisa dibuat, tetapi akhlak itu tidak akan bisa kamu buat. Karena apa? Akhlak itu mencerminkan bagaimana jati dirimu, gitu. Oke, jadi ini segmen penutup saya. Urip iku sawang sinawang. Hidup itu hanya persoalan lihat melihat gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Saling mengomentari gitu. Hidup urip kuwi sawang sinawang, tapi jangan pernah lari dari tanggung jawab dan amal. Kalau TG berani mengikuti Pak Alawi, maka TG harus berani bertanggung jawab. Karena meski takdir Allah melingkupi segalanya, pilihanmu tetap menjadi saksi atas dirimu sendiri. Kamu di akhirat nanti sendiri-sendiri. Nonton bola aja 1 tiket nggak boleh berdua. Apalagi nonton amalmu dihisap nanti, gitu loh ya. Saya ulangi lagi, pilihanmu tetap menjadi saksi atas dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dosa, akal, dan keadilan antara neraka dan logika itu nanti sore.